Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya. Baik sahabat, kali ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Ini merupakan materi untuk kelas 10 SMA SMK. Baiklah sahabat, apa itu logaritma? Nah, andaikan kita memiliki suatu bentuk pangkat A di pangkat B sama dengan C semacam ini, maka jika kita mengubah bentuk tersebut dalam bentuk logaritma, maka nanti penulisannya sebagai berikut, yaitu A log C sama dengan B, di mana A ini adalah bilangan pokok, kemudian C ini adalah numerus, yaitu hasil perpangkatan ya sahabat. Lalu B ini adalah pangkatnya. Nah, jadi kesimpulannya logaritma itu digunakan untuk menentukan pangkat. Sebagai contoh, terdapat bentuk pangkat P, pangkat R sama dengan Y. Maka jika kita menyatakan dalam bentuk logaritma, maka penulisannya adalah bilangan pokoknya adalah P, maka P ditulis kecil semacam ini, kemudian log, kemudian numerusnya yaitu Y, sama dengan pangkatnya. Artinya adalah P pangkat apa biar hasilnya Y, maka P pangkat R sama dengan Y. Begitu. Contoh lagi. Misalkan ada 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka jika kita nyatakan dalam bentuk pangkat, maka penulisannya adalah bilangan pokoknya adalah 5 log numerusnya 125 sama dengan 3. Artinya 5 pangkat berapa biar hasilnya 125? Tentu 3 jawabannya. Kemudian contoh lagi. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jika kita nyatakan dalam logaritma adalah 10 bilangan pokoknya, kemudian log numerusnya adalah 100 sama dengan pangkatnya. Berapa pangkatnya? 2. Artinya 10 pangkat berapa biar hasilnya 100? Tentunya nilainya adalah 2. Nah, kemudian begini sahabat. Untuk logaritma khusus bilangan pokok 10 semacam ini, kesepakatannya tidak tertulis ya. Jadi kalau ada logaritma tanpa dituliskan bilangan pokok di sini, kosongan kayak gini, artinya adalah bilangan pokoknya 10. Lalu 2 pangkat 5 sama dengan 32 jika dinyatakan dalam bentuk log. 2 bilangan pokok log 32 sama dengan 5. Begitu ya sahabat. Misalkan kita memiliki bentuk logaritmanya, andaikan kita ingin mengubah ke bentuk pangkatnya, kita coba bersama. Misalkan ada bentuk logaritma 3 log A sama dengan B misalkan, maka nanti jika kita nyatakan dalam bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat B sama dengan A. Begitu sahabat. Yang di sini adalah bilangan pokok, kemudian yang di sini adalah numerusnya, kemudian ini adalah pangkatnya. Nah, kemudian untuk logaritma sendiri ada sifatnya sahabat. Syaratnya untuk bilangan pokok sendiri itu nanti syaratnya adalah harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi bisa setengah, sepertiga, seperlima, atau mungkin 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk numerus di sini syaratnya nanti adalah dia positif. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Misalkan kita memiliki bentuk logaritma 2 log 8 ditambah 5 log 25 sama dengan berapa ya? Yuk kita hasil masing-masing. 2 log 8 artinya 2 pangkat berapa biar hasilnya 8. 2 pangkat berapa ya? Kalikan aja. 2 dikalikan jajar semacam ini. Kita kalikan 2 kali 2, 4. Kemudian 4 dikalikan 2, 8. Oh, ternyata 2-nya sebanyak 3. Berarti hasil dari 2 log 8 itu sama dengan
3. Kemudian ditambah 5 log 25. Sama ya sahabat, 5 pangkat berapa? Biar hasilnya 25. Yuk kita kalikan berulang untuk perpangkatan ya. 5, 5, 5, 5. Andaikan kalikan 5 kali 5, 25. Berarti 5-nya sebanyak 2. Maka hasil logaritma dari 5 log 25 adalah 2. Tinggal di hasil, 3 tambah 2 sama dengan 5. Berikutnya, contoh yang kedua. Terdapat log 10.000 ditambah 6 log 36 tambah 3 log 1. Logaritma jika di sini tanpa tertulis berapa bilangan pokoknya, tentu masih ingat ya, barusan tadi berapa? Ya betul, 10. Jadi 10 pangkat berapa ya biar hasilnya 10.000? Berarti kita kalikan 10 kali 10, 100. Biar dapat 10.000 coba kali lagi, kali 10 lagi, 1.000. Belum nyampe, coba kali 10 lagi, pas 10.000. Jadi sebelumnya ada berapa? Ada 4. Jadi log dari 10.000 adalah 4. Ditambah 6 log 36. Sama ya sahabat, kalikan 6 kali 6. Coba, 36, pas. Berarti 6 log 36 berapa? 2. Maaf, dikurangi ya. Dikurangi 2 ditambah 3 log 1. 3 pangkat berapa biar hasilnya 1? Di bilangan pangkat kita sudah mempelajari bahwa setiap bilangan jika di pangkat 0 pasti hasilnya adalah 1, kecuali tidak berlaku saat A-nya 0 ya. Jadi kalau ada 3 log 1 artinya 3 pangkat berapa dan hasilnya 1? Tentu pangkatnya adalah 0. Oke, tinggal dihitung sahabat. 4 dikurangi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Baiklah, kita lanjut. Contoh selanjutnya. 7 log 49. 7 log 49 per 2 log 2. 7 log 49, 7 pangkat berapa? Dan hasilnya 49. 7 kali 7 berapa ya? Pas 49. Berarti 2. Kemudian 2 log 2. 2 pangkat berapa dan hasilnya 2? 2. Ya ini tak 1 berarti. Jadinya 2. Selanjutnya 3 log 27 dikali 5 log 25. Sama sahabat, 3 pangkat berapa biar hasilnya 27. Berarti 3 kali 3 9 kali 3 lagi 27. 3-nya sebanyak 3. Jadi 3 log 27 sama dengan 3. Kita kali 5 log 25. 5 kali 5. Pas 25. Jadi 5-nya sebanyak berapa? Sebanyak 2. Tinggal di hasil sama dengan 6. Selanjutnya, nah ini sahabat, log 25. Jika tidak tertulis berapa tadi bilangan pokoknya? Ya benar, 10 ya. Sekarang 10 pangkat berapa hasilnya? 25. Coba 10. Kalau pangkat 1 10 saja. Kalau 10 kali 10 100. Sementara di sini 25. Berarti tidak terdapat pangkat bulat dari 10 yang jika dipangkatkan nanti hasilnya adalah 25. Kemudian yang selanjutnya log 4 juga demikian. Ada nggak 10 pangkat berapa hasilnya sama dengan 4? Dimana berapanya itu bulat? Tentu tidak ya. Ini bisa dikerjakan, cuman menggunakan kalkulator. Cuman kalau nanti dalam ujian, biasanya kalau ada soal semacam ini, tentu tidak diperkenankan pakai kalkulator ya sahabat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita manfaatkan sifat-sifat dari logaritma. Nah, berikut ini sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0. A di sini adalah bilangan pokoknya, kemudian log 1 sama dengan 0. Mengapa? Karena setiap bilangan kecuali 0, jika kita pangkatkan 0, maka hasilnya pastilah 1. Sehingga bentuk logaritmanya adalah A log 1 sama dengan 0. Sifat yang kedua, A log A pasti sama dengan 1. Mengapa?
Nah, selama kembar, anggap aja jeling-jeling gini berarti 1. Mengapa? Karena A, jika kita pangkat dengan 1, hasilnya adalah A itu sendiri, gitu ya sahabat. A pangkat 1 sama dengan A itu sendiri, sehingga kalau ada A log A1. Misalkan ada kayak tadi, 3 log 3, hasilnya juga 1. 4 log 4, berapa sahabat? 1 juga. 10 log 10 misalkan, 10 nggak ditulis ya, 10 log 10 berapa sahabat? Tentu juga 1. Sifat yang ketiga, terdapat A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Perhatikan penggunaan sifatnya sahabat. Sifat ini hanya berlaku ketika bilangan pokoknya sama. Logaritma dengan bilangan pokok sama, kemudian jika ditambah itu nanti akan sama dengan dikali. Yang dikalikan apanya? Numerusnya sahabat. Kayak ini, A log B tambah A log C, maka akan sama dengan A log B kali C. Kemudian sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini juga berlaku ketika bilangan pokoknya sama ya sahabat. Ada A log B dikurangi A log C, maka jadinya adalah A log B per C. Kalau tambah jadi perkalian, numerusnya yang dikalikan bukan lognya. Kemudian kalau dikurangi jadinya dibagi, yang dibagi juga numerusnya bukan lognya. Kemudian sifat yang kelima. Oke. Jika terdapat A log B pangkat N, maka nanti, nah ini sahabat, N-nya pangkat dari numerus itu nanti bisa dituliskan jadi pengali di depan seperti ini. N kali A log B. Sifat yang kelima. Nah, yang kelima, antara bilangan pokok dan numerus sama-sama punya pangkat. Nah, ini pengembangan dari yang atasnya. Kalau atasnya yang pangkatnya yang di sini saja yang tertulis. Kalau ada pangkatnya di bilangan pokok dan numerus, maka nanti sifatnya adalah sama ya. N-nya jadi pengali, M-nya pun juga jadi pengali, cuman di penyebut. Nah, semacam ini. Jadinya N per M kali A log B. Sifat yang ketujuh, ada A log B dikali dengan B log C. Nah, perhatikan sahabat, ada log dikali log. Nah, selama urutan artinya bilangan pokok yang logaritma kedua dengan numerus dari logaritma yang sebelumnya sama, bisa jeling-jeling. Nanti jadinya adalah A log C saja, semacam ini. Oke. Contoh lagi. Oke, sifat selanjutnya. Sifat yang ke-8. Ada A log B. Jika ingin dibuat bentuk seper, maka nanti antara numerus dan bilangan pokoknya tukar ya, tukar posisi. A log B itu akan sama dengan seper dari B log A. Sifat ke-9. A log B nanti bisa dibuat ke bentuk pecahan sahabat. Nah, semacam ini. Asalkan bilangan pokok yang diambil adalah sama. Kemudian B-nya di atas, A-nya di bawah. A log B sama dengan P log B per P log A. Ke-10. Jika terdapat A, kemudian dia juga berpangkat logaritma dengan bilangan pokok A juga, maka nanti bisa jeling, jadinya adalah B saja. Oke, kita ke contoh sahabat. Contoh yang pertama. Log 25 ditambah log 4. Nah, seperti tadi ya. Log 25 jika tak tertulis berapa? 10. Ini juga tak tertulis berarti berapa? 10. Oh, bilangan pokoknya sama. Oh, berarti bisa pakai sifat. Kalau ditambah jadi diapakan tadi sahabat? Oh, jadinya dikali. Berarti log 25 dikali log 25 dikali 4. Hati-hati yang dikali adalah numerusnya, bukan log kali log ya, tapi numerus. Tinggal dikalikan dulu. Log
Berapa 25 kali 4? 100. Berikutnya, ingat kalau tidak tertulis berapa bilangan pokoknya sahabat? Ya betul, 10. 10 pangkat berapa biar hasilnya 100? Tentunya adalah pangkat berapa? Pangkat 10, pangkat 5. Kita cek dulu. Kalikan ulang, 10 kali 10. Oh, 100. Oh, jadi pangkatnya berapa? Pangkatnya itu menunjukkan banyak 10 iki lho. Banyaknya piro? Oh, banyak 2. Berarti hasilnya 2. Hati-hati. Soal ini sering dijawab 10 bukan 2, sering sekali. Yang dituliskan di sini adalah pangkatnya ya, bukan 10 dikali berapa, bukan, tapi 10 nanti sebanyak berapa ketika kita kalikan agar hasil perkaliannya 100. Berarti banyaknya 10 ya sahabat, pangkatnya, hati-hati. Contoh yang berikutnya, 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Nah, perhatikan lagi-lagi bilangan pokoknya sahabat. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, berarti bisa pakai sifat. Dikurangi, itu jadi diapakan tadi? Dibagi. Berarti 3 log 54 dibagi 2. Berapa 54 dibagi 2? 27. Sekarang 3 pangkat berapa hasilnya? 27. 3 kali 3 9 kali 3 27. Oh, pangkat 3 karena 3-nya sebanyak 3. Lanjut. Contoh berikutnya, diketahui terdapat 7 log 3 sama dengan A, 7 log 4 sama dengan B, maka nilai dari 7 log 36. Nah, kalau model soal semacam ini, perhatikan sahabat, ini terdapat 7 log dengan numerus yang kecil, ini juga 7 log, numerusnya juga kecil, kemudian yang ditanyakan juga 7 log dengan numerus yang lebih besar. Berarti nanti kita triknya ubah ke bentuk perkalian. Nah, ubah perkaliannya biasanya pakai faktorisasi. Kita bagi berapa? 36. Misalkan dibagi, pembaginya nanti usahakan mengacu pada angka-angka yang diketahui di sini. Ada angka 7, ada angka 3, ada angka 4. Coba 36 bisa dibagi berapa? Bagi 3 bisa? Bisa. Berapa? 12. Dibagi berapa lagi? 3 lagi. Bisa, sama dengan 4. Itu sudah ada 3, 4 sesuai dengan yang diketahui. Berikutnya, berarti gini sahabat, 7 log 36 itu nanti bisa dibuat 7 log. Munculkan bentuk perkaliannya. 36 itu berapa saja tadi perkalian yang ini ya? Oke, 3 kali 4. Selanjutnya, nah, kalau ada numerus dikalikan, berarti bisa dirubah ke bentuk penjumlahan logaritma. Jadinya adalah 7 log 3 ditambah 7 log 3 ditambah 7 log 4. Tinggal dimasukkan 7 log 3 diketahui A. 7 log 3 diketahui juga A. 7 log 4 sama dengan B. Jadinya A tambah A adalah A kuadrat, bukan ya, 2A ditambah B. Untuk yang ini misalkan nanti pengerjaannya dibuat bentuk pangkat juga bisa sahabat. Misalkan 3 kali 3-nya ditulis 3 pangkat 2 juga bisa. Misalkan ditulis begini, 7 log, karena 3-nya muncul 2 kali berarti kan 3 kuadrat, kemudian dikali 4. Sama juga, oh perkalian numerus, berarti logaritmanya bisa ditambah. Semacam ini. Oh, ini ada pangkat, berarti pakai sifat yang kelima. Pangkatnya turun jadi pengali, kali 7 log 3. 7 log 4 apa? Diketahui di soal. 7 log 4 sama dengan B. Masukkan. 7 log 3 apa? Di soal diketahui 7 log 3 adalah A. Tambah B. Sama. Contoh berikutnya, akar 3 log 27 dikurangi 5 log 125. Logaritma di awal adalah dimanfaatkan, digunakan untuk menentukan pangkat. Jadi kalau kita nemu bentuk
akar, kemudian nemu bentuk pecahan semacam ini, maka rubah dulu ke bentuk pangkat. Nah, sambil kita mereview ya sahabat, kalau ada akar pangkat M dari A pangkat N, maka bentuk pangkatnya adalah A pangkat N per M dalam perluar. Kemudian untuk pangkat negatif ya, kalau ada A pangkat min N, jika mau dinyatakan dalam pangkat positif jadinya 1/A pangkat N. Oke, kita selesaikan masing-masing. Akar 3. Nah, ada bentuk akar, kita buat ke bentuk pangkat terlebih dahulu. 3 pangkat berapa? Di sini kalau nggak tertulis berarti nilainya 1. Kemudian akar, kalau tak tertulis di sini nilainya adalah 2. Lalu log 27, ini bisa tetap 27 bisa dibuat pangkat. Misalkan saya buat pangkat 3 pangkat 3. Kita selesaikan dulu aja yang sebelah sini. Kemudian, di bilangan pokoknya berpangkat, di numerusnya juga berpangkat, berarti pakai sifat. Pangkat yang di numerus bisa diturunkan ya, dibuat pengali di depan semacam ini, kemudian dibagi dengan pangkat yang di bilangan pokok setengah. Lalu 3 log 3. Pangkatnya sudah ke sini, kemudian pangkat setengahnya juga sudah di bawah. Tinggal 3 log 3. Kemudian logaritma selama sama antara bilangan pokok dan numerus, hasilnya pasti berapa sahabat? Pasti 1. Kemudian 3 dibagi setengah sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. Lalu yang ini ada bentuk pecahan. Nah, untuk bentuk pecahan sama ya sahabat, kita rubah ke bentuk pangkat dulu. Ada 5 log 125 itu 5 pangkat 3. Nah, dia di bawah dibuat naik sahabat. Jadinya 5 log, kalau dibuat naik pangkatnya jadi negatif. Hati-hati, yang negatif pangkatnya bukan 5-nya. Kemudian ada pangkatnya bisa mana? Bisa ke depan, turun depan. Nah, jadi pengali 5 log 5. Selama kembar pasti berapa sahabat? 1. Jadinya negatif 3. Jadi nilai dari akar 3 log 27 ketemunya tadi adalah 6, dikurangi 5 log 1/25 ketemunya adalah negatif 3. Sama dengan negatif dikalikan negatif, jadinya positif, sama dengan 9. Begini sahabat. Contoh selanjutnya, A log B dikali. Nah, soal semacam ini soal semacam ini pernah masuk di soalnya tes masuk perguruan tinggi. Ini pakai sifat yang log dikali log tadi, usahakan nanti berurutan sama ya. Jadi nanti kita rubah urutannya kan enggak masalah. Kalau misalkan kita punya perkalian 3 kali 4 kali 1 dengan 3 kali 1 kali 4 kan tentunya hasilnya tetap sama ya sahabat. Jadi untuk perkalian bisa kita rubah urutannya. A log B. Nah, kalau di sini bila numerusnya muncul B, maka nanti berikutnya bilangan pokoknya juga munculkan B. Berarti yang ini dahulu kan. B log C, biar bisa jeling-jeling. Bilangan pokoknya C, berarti nanti numerusnya C, berarti nanti di bilangan pokok berikutnya juga munculkan bentuk C. Ada C log 1/A. Selanjutnya sahabat, sama-sama B jeling, sama-sama C jeling. Hati-hati nih yang perkalian ya berlakunya. Tinggal A log 1/A. Nah, kayak tadi, kalau ada pangkat di bawah semacam ini dibuat naik jadi pangkat negatif 1. Lalu negatif 1-nya turun. Tinggal A log A. Selama kembar hasilnya berapa sahabat? 1. Sama dengan negatif 1.